Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Ilyas di channel Mamasmo. Pada kesempatan kali ini Mamasmo akan membahas tentang update terbaru dari kandang Mamasmo Farm ya. So-soan farm-farman, pokoknya kandang Mamasmo lah ya, seputar tentang unggas ya. Ini adalah anakan dari ayam Birma dengan ayam Bangkok. Yang ayam kampung itu saya sudah jual ya, DOC-nya. Kalau ini yang DOC tetesan pertama yang calon indukan saya. Inilah calon indukan yang menurut saya sih calon indukan super lah. Semoga aja kayak induknya lah, induknya ini nih rutin nelor, terus mau ngereminya bagus lah, netes dari 10 atau 8 yang diremin itu netes berapa ya, netes 7, 6, 7. Kalau yang satunya lagi netes 7, 8. Ini yang calon jagonya saya, cuman ya nggak tahu ya, kalau misalnya ada yang nawar ya saya lepas, kalau enggak ya lagian juga nunggu sampai jago bisa ngawinin biar DOC-nya nggak lemah itu lama sih ya. Cuman nyetak banget ke bapaknya gitu. Oh ya, ada pertanyaan dari kolom komentar yang tentang, Mas, kalau misalnya mau memulai berternak itu harus beli DOC-nya atau beli indukannya kan gitu. Lagi-lagi tergantung pada kalian dan tergantung kemampuan kalian ya. Oh ya, ini telur ayam kampungnya saya, ini masih baru-baru banget, kemarin sudah terjual 5, terus juga pertama terjual 3, terus terjual 2, terus saudara saya ngambil 5, jadi terkuras 5 lah, jadi udah 10 sekarang tinggal tuh 2, 3, 4, 5 ya, 6 ada 6 dan ada satu tempat ini telur lagi. Dari ini cuman 2 ekor doang ya, 2 ekor yang nelor, 2 ekor ayam kampung yang ini yang saya bilang indukan yang anakan pertama, tetesan pertama itu dia rajin nelor, rajin ngermin. Kembali ke topik, oh ya, mulai dari mana Mas gitu. Kalau misalnya kalian punya budget lebih dari 1,5 juta ke atas, saya sarankan kalian membeli DOC-nya gitu, yang membeli DOC sekardus lah, seenggaknya kan kalian tanpa menunggu indukan itu kawin, indukan itu mengeremi dan sebagainya, kalian sudah jelas punya 100 ekor DOC gitu. Cuman ya lagi-lagi kalau misalnya DOC itu butuh makan yang cepet ya, kalian bisa jual DOC-nya umur 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan kan gitu, pasti laku kok. Dan ini ada ayam yang saya pisahin ya, ayam yang saya pisahin karena dia berantem mulu ya. Oh ya, ini kalau misalnya lu budgetnya 500 ke atas, 1 juta lah, 1 juta kurang dikit lah, itu bagus lah. Misalnya 400 untuk DOC, sisanya untuk pakan, karena sebelum memelihara ayam itu, apalagi DOC ya, harus siapkan pakan terlebih dahulu. Jadi jangan mikirin saya udah punya ayam segini nanti makannya nyicil, jangan, karena lagi-lagi untuk merawat DOC itu susah, pakannya itu harus bener lah gitu loh. Lain halnya kalau kita memelihara indukan ayam yang khususnya ayam kampung yang terbiasa sudah nyari makan sendiri, terus ya nggak tergantung sama makanan yang protein tinggi gitu. Karena ini ya, semakin besar ayam, semakin tua ayam itu tidak terlalu membutuhkan protein yang tinggi, tapi memerlukan pakan yang banyak gitu. Jadi kayak misalnya kalau di DOC ini antara banyak dengan protein tinggi, itu banyakin di protein tinggi tapi nggak terlalu banyak. Kalau misalnya kita memelihara indukan, apalagi khusus ayam kampung aja yang diumbar-umbaran, itu banyakin makanan, nggak terlalu mementingkan protein tinggi gitu, karena toh juga dia nyari sendiri gitu. Karena di daerah saya kan banyak kebun, jadi mereka nyari belalang sendiri, mereka bisa dapat protein dari belalang itu gitu. Mereka bisa ngambil, ada ulet-ulet dari kotoran sapi di tempat pembuangan, di jurang kan gitu. Itu ya, itu jika kalian memiliki uang pas misalnya 300 sampai 500 pas, lebih baik kalian memelihara indukan yang kayak gini, misalnya contohnya gini lah ya, yang yang makanannya tuh nggak terlalu pakai protein yang tinggi gitu, jadi nggak tergantung sama pabrikan. Kalian pakai ampas tahu bisa, terus pakai
sisa nasi bisa pakai dedak dicampur, dikasih gula, atau dipotong-potongin daun-daun lah ya, daun-daunan kayak daun pepaya, daun jambu dan sebagainya. Itu ayam kayak gini tuh udah mau gitu loh, mau makan dan siap berproduksi gitu. Jadi sebenarnya sih tanpa punya ayam jago, kalau misalnya di daerah sekalian ada ayam jagonya ya bisa sih sebenarnya, cuman kan gak enak juga kan punya tetangga numpang-numpang tapi nggak pernah ngasih ayamnya kan gitu. Takutnya ada yang sirik, malah yang ada nanti ayam kalian hilang gitu loh. Mereka ngerasa nih kan dari ayam jago gue nih, udahlah gue ambil lah. Takutnya begitu. Karena kita menghindari seperti itu, lebih baik ya kalian juga beli jagonya satu aja gitu, indukannya 5. Jadi dalam perhitungan saya setidaknya kalian mulai dari indukan, kalian itu misalnya indukan 5 gitu, kalian sudah pasti punya telur. Kalau misalnya nelor semua 15 kali 5 itu hitung sendiri, jadi itu hasilnya seperti itu. Cuma lagi-lagi pasti ada yang dijual, pasti juga ada yang diremin kan gitu ya. Contohnya seperti ini, saya punya 2 ayam yang produksinya bagus gitu lah ya, ayam kampung lah contoh. Ini ayam kampung kok, ayam kampung murni. Dan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yang tadi ya. Yang itu yang sudah dijual 5, dijual 5 tambah 8, 5 tambah 8, 13 ya. Ada 13 butir telur di satu ini ya, di satu indukan. Cuman biasanya sih 15, mungkin karena sekarang musim hujan jadi tingkat produksi telurnya ini ya mengurang. Apalagi memang saya tuh di jos lah, terus habis entos diambil anaknya, suruh nelor lagi gitu, lagi diremin. Itu yang untungnya dari kalian memulai dari indukan, jadi kalian juga tahu kualitas DOC kalian gitu. Tanpa kalau misalnya kalian beli DOC memang langsung banyak, tapi kita nggak tahu ketahanan tubuh mereka. Kadang juga mereka kan harus, kalau ayam DOC yang kita beli itu kan harus divaksin dan sebagainya gitu. Tapi kalau ayam kampung, setahu saya ayam kampung tuh kuat gitu, asalkan ya sudah mungkin saya cuma ngelampuin 24 jam itu sampai 1 minggu untuk ayam kampung, karena dipisahin biar juga dia juga hangat. Setelah itu saya pindahkan ke box pembesaran. Contohnya ini ya, ayam yang kecil-kecil ini nih, ayam kampung yang sayang dari Bangkok. Ini kuat, pertahanan tubuhnya kuat daripada ayam Joper yang saya sisakan 30. Karena musim hujan, saya juga sering pergi-pergian. Di satu sisi kan karena hujan mereka lagi main, terus kejebak hujan nggak pulang. Apalagi hujan di daerah saya ini mungkin dari siang bisa sampai maghrib atau sore sampai malam. Jadi mereka kejebak di tempat orang lain dan ya akhirnya hilang atau masuk kandang orang lain dan nggak dilepas lagi sama orang lain. Ya namanya manusia kan beda-beda kan gitu. Jadi ya itulah ayam Joper saya, dari 30 yang saya keep tinggal 10 apa 8 gitu ya. Itu yang saya alami gitu. Jadi hati-hati, jangan buat tetangga kalian risih gitu kalau nggak mau ayam kalian hilang. Itu sih tips-tips dari saya. Menurut saya yang mana yang lebih bagus ya, kalau misalnya kalian pemula, mendingan kalian mulai dari beli indukan, karena kalian bisa tahu cara merawat ayam, kalian juga tahu kualitas ayam kalian gitu, dibandingkan kalian harus beli DOC yang kalian nggak tahu itu dari mana gitu asalnya. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa like, comment, and share. Subscribe juga jangan lupa ya, biar saya bisa semangat upload videonya hampir setiap hari. Terima kasih.